Febrianti, mahasiswa dari Pendidikan Biologi semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan PLP 1 saya yaitu untuk mengetahui langsung kultur sekolah, tata tertib di sekolah, untuk mengetahui praktik, pembiasaan atau kebiasaan positif yang dilakukan dalam sekolah tersebut. Pelaksanaan Cibitung ini karakteristiknya seperti apa? Ada beberapa karakteristik yang ada di SMA 1 Cibitung. Kalau saya buatkan suatu deskripsi atau pengelompokan gitu ya, jadi ada 3 hal yang barangkali sangat fundamental, sangat mendasar itu. Yang pertama adalah dari satu secara kewilayahan gitu ya, bahwa latar belakang siswa kami di SMA 1 Cibitung itu dari segmen menengah ke bawah. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua dari rata-rata prestasi nilai. Bagaimana penerapan organisasi di sekolah ini? Iya. Kalau untuk organisasi, alhamdulillah. Jadi di sini ada wadah utama organisasi, yaitu namanya OSIS. Jadi OSIS sudah berjalan, kemudian OSIS itu ada struktur di bawahnya. Jadi ada sekretaris bidang dan lain-lainnya. Jadi secara program kegiatan untuk OSIS sudah berjalan dan kemudian ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler. Itu sudah mulai berjalan. Kalau boleh tahu tata tertib yang di sekolahnya apa sih, Pak? Tata tertib secara umum sama dengan sekolahnya. Artinya tata tertib yang berkaitan dengan masalah apa ya, kegiatan sekolah lah gitu ya. Dari mulai kegiatan misalnya datang ke sekolah tidak boleh terlambat, kemudian tidak boleh menggunakan HP di jam-jam pelajaran. Untuk cowok tidak boleh memelihara rambut yang panjang gitu. Seperti itu aja. Sama seperti dengan tata tertib sekolah pada umumnya gitu. Lalu bagaimana cara siswa apa ya namanya? Iya, menyikapinya seperti apa gitu, Pak? Yang melanggar atau iya. Jadi hal yang umum dengan jumlah siswa yang jumlahnya 1.200 siswa SMA 1 Cibitung itu tentu pasti ada banyak barangkali siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Yang umum saja, bahwa sekolah membuat aturan bahwa jam 7 on time sudah bel, net. Tapi pada realitanya masih ada sekian anak, mungkin 10, 20, 30, 40 gitu ya, yang masih melanggar gitu. Ya artinya yang datangnya itu tidak pas jam 7 gitu. Bahkan sekolah ngasih toleransi waktu, dengan terlambat 10 menit pun anak masih boleh masuk tanpa ada sanksi. Jadi toleransi sekolah itu 10 menit. Jam 7 lebih 10 menit, anak-anak masih boleh masuk tanpa ada pelanggaran, tanpa ada sanksi. Tetapi untuk siswa yang terlambat di atas 15 menit tentu ada sanksi. Gitu. Sanksi yang mendidik lah gitu. ini ada kegiatan rutin yang dilakukan nggak sih, Pak, mainan upacara sekolah? Iya. Jadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin itu ada upacara bendera. Setiap hari Senin. Nah, berikutnya untuk sore harinya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi seperti marching band itu latihannya setiap hari Selasa sampai hari Kamis siang jam 2 lah. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini sebenarnya wajib nggak sih, Pak, untuk siswa? Eskul itu tidak semuanya wajib. Eskul sekolah yang wajib adalah pramuka. Iya, jadi eskul wajib sesuai dengan peraturan pemerintah adalah pramuka. Kalau yang lainnya tidak. Tapi kalau pramuka wajib diikuti. Di sekolah ini ada program yang khusus gitu nggak sih, Pak? Misalnya, apa ya misalnya? Program khusus misalnya apa nih? Saya entah praktik atau apa gitu. Program khusus praktek ya, paling praktek mata pelajaran. Ya praktek mata pelajaran itu misalnya mata pelajaran biologi. Nah itu ada kegiatan praktek di lab. Apa sih karakteristik dari peserta didik SMA Negeri 1 Cibitung itu karakteristiknya seperti apa ya, Bu? Karakteristiknya anak-anaknya sebenarnya lebih suka belajarnya itu mengeksplorasi ya, mereka lebih suka menggali sesuatu sendiri gitu. Kemudian mereka juga lebih suka biasanya belajarnya itu dengan cara eksperimen atau dengan cara biasanya dengan cara demonstrasi juga mereka lebih suka dibandingkan dengan diskusi juga mereka suka dibandingkan dengan mereka belajar metode klasikal atau ceramah. Kalau penerapan organisasi di sekolah sendiri itu seperti apa ya, Bu? Penerapan organisasi di sekolah itu kita punya OSIS pertama ya sebagai penggerak dari semua eskul-eskul yang ada di SMA 1 Cibitung. Kalau tata tertib sendiri di sekolah itu seperti apa ya, Bu? Di sekolah itu sama halnya umum dengan sekolah-sekolah pada umumnya ya, sama gitu. Ya kita punya tata tertib mengenai untuk siswa datang sekitaran jam 7 ya. Mereka harus ada di sekolah itu jam 7 kurang 15 harus sudah ada di sekolah. Tadi bagaimana sih
siswa atau siswi menyikapi peraturan tersebut, Ibu? Oh, terkait peraturan-peraturan tersebut ya. Siswa pada dasarnya itu sangat kooperatif ya, sangat kerjasama. Jadi alhamdulillah sih mayoritas memenuhi semua peraturan atau tidak melanggar peraturan. Walaupun ada sedikit atau beberapa siswa yang ya contohnya ya untuk sepatu itu ada 1 atau 2 anak yang harusnya kan kita pakai hitam, dia masih pakai sepatu yang berwarna putih atau berwarna. Tapi biasanya dari OSIS itu akan selalu dibantu dengan guru piket, dibantu dengan lokasi siswaan itu kita ada razia. Apakah diberikan sanksi khusus itu seperti Kalau kita biasanya itu tidak langsung memberikan sanksi ya. Biasanya kita ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Pertama itu berupa teguran langsung ya ke anaknya. Kemudian setelah teguran langsung ke anaknya, biasanya kita akan bawa ke guru BP atau ke wali kelas dulu. Bagi yang melanggar kita laporkan ke wali kelas, nanti wali kelas akan memberitahu. Kemudian kalau ada tindakan akan dikasih tahu oleh wali kelasnya mengenai peraturan itu nggak boleh dilanggar loh gitu kan. Di sekolah ini ada kegiatan rutin yang dilaksanakan, contohnya seperti upacara bendera gitu, Bu. Ya. Kita melaksanakan upacara rutin setiap hari Senin, ada kegiatan-kegiatan rutin. Setiap hari Senin itu kita mengadakan upacara bendera. Sebelum Covid ya, kalau untuk Covid sekarang ini kan tidak memungkinkan, jadi untuk Covid mungkin dipengecualikan ya. Kalau dalam keadaan normal kita setiap hari Senin itu selalu melakukan upacara bendera. Kemudian hari Jumat itu kita melakukan kegiatan pramuka wajib, dan untuk eskul itu semuanya dikumpulkan di hari Sabtu. Apakah di sekolah ini ada ekstrakurikuler, Bu? Kalau semisal ada, kira-kira ada berapa ya, Bu, ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Cibitung ini? Terus gimana sih, Bu, peminat dari masing-masing ekskul tersebut? Oke. Ada di sini ada ekstrakurikuler seperti yang sudah Ibu bilang tadi, yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa di SMA 1 Cibitung ini ada 19 ekstrakurikuler. 19 ya, ada 19 ekstrakurikuler. Kemudian masing-masing ekskul itu punya peminat yang berbeda-beda. Apakah setiap siswa itu diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler? Kalau diwajibkan itu mengapa, Bu? Ya, setiap siswa diwajibkan memiliki ekstrakurikuler, terutama pramuka wajib. Ya, pramuka itu memang diwajibkan karena ini sesuai dengan Permendikbud ya nomor 16 tahunnya Ibu lupa. Pokoknya Permendikbud nomor 16 tahunnya Ibu lupa, itu setiap anak itu wajib mengembangkan minat dan bakatnya di bidang pengembangan minat dan bakat. Terus kalau di sekolah itu tuh ada program khusus yang diterapkan nggak, Bu? Contohnya seperti apa maksudnya? Contohnya itu kayak praktik-praktik itu loh, Bu. Kayak kebiasaan positif di sekolah. Oh ya. Program khususnya. Iya, Bu. Program khusus kita. Iya. Kita ada budaya literasi. Budaya literasi? Ya, literasi. Oh iya, Bu. Literasi. Kita punya budaya literasi. Jadi setiap 10 menit sebelum pelajaran dimulai, kita itu baca Quran dulu. Baca Quran, ya, untuk yang muslim baca Quran. Itu setiap hari 10 menit sebelum belajar dimulai. Mana karakteristik umum peserta didik yang ada di sekolah ini? Kalau secara umum, karakteristik yang ada di sekolah ini, yang pertama dilihat dari gender. Karena mungkin dari sekolah-sekolah lain banyak yang kayak perempuan, laki-laki itu kelasnya dipisah. Di Semaci ini, kalau misalkan Semaci ini, perempuan dan laki-laki satuin, jadi kelihatan gendernya. Bagaimana penerapan organisasi yang ada di sekolah Semanci ini? Kalau organisasi, kita di sekolah ini hanya ada OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Dan penerapannya kalau dilihat memang cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini penerapan sistem kerja OSIS. Yang ketiga di sini, apa saja sih peraturan maupun tata tertib yang ada di sekolah ini? Yang pasti kita itu, sekolah itu masuk gerbang itu jam 6:15. Dan harus pakai seragam rapi. Pokoknya harus lengkap dari dasi sampai sepatu, kaos kaki dan tali sepatu itu harus sudah ditentukan dari sekolah. Jadi kita nggak bisa buat melanggar lagi. Bagaimana siswa maupun siswi itu menyikapi peraturan yang sudah ditetapkan oleh
sekolah tersebut, peraturan yang tata tertib tadi? Sebagian murid sudah menyikapi dengan baik ya Kak, peraturan yang dibuat oleh guru. Cuma memang masih ada beberapa murid yang masih ngelanggar lah, tapi memang nggak banyak, hanya beberapa aja. Terus apakah ada sanksi khusus bagi siswa maupun siswi yang melanggar peraturan tersebut? Kalau sanksi khusus biasanya kita juga kurang tahu ya Kak, karena alhamdulillah belum pernah ngalamin. Tapi dari banyaknya teman-teman yang cerita, mungkin sanksi khususnya adalah pemanggilan orang tua ke sekolah sih. Apakah di sekolah ini itu ada kegiatan rutin yang dilaksanakan gitu? Contohnya kan upacara, terus apa lagi? Kalau kegiatan rutin mungkin setiap tahun kita ada, selain upacara bendera, ada upacara hari besar nasional seperti hari Kartini, hari lahir Pancasila. Terus juga kita upacara 17 Agustus, terus kita nanti sama kita mungkin ada acara-acara lomba kayak 17 Agustusan gitu di sekolah. Apakah di sekolah ini ada eskul? Terus kalau boleh tahu, semisal ada nih, ada berapa jumlah ekstrakurikuler di SMA 1 Cibitung ini? Terus gimana sih peminat dari masing-masing eskul tersebut? Kalau di sekolah ini total eskul itu ada 18. Terus kalau misalkan peminat itu tergantung sih ya Kak, karena kita juga total eskul karena banyak, jadi peminatnya itu nggak bisa ngeratain satu sama yang lain. Jadi ada yang eskul ini banyak, ada yang eskul ini cuma sedikit, ada yang eskulnya nggak punya anggota sama sekali. Boleh tahu, apakah setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti eskul di SMA 1 Cibitung? Kalau diwajibkan enggak Kak, karena sebagian siswa, masih banyak siswa yang memang nggak punya eskul. Berarti nggak ada ini ya, yang namanya ekstrakurikuler yang diwajibkan, mungkin seperti ekstrakurikuler pramuka mungkin yang waktu itu pernah diwajibkan untuk tulis siswanya? Ya itu sempat diwajibkan, cuma karena peminatnya pun yang masuk yang kayak latihan-latihan itu jarang, jadi nggak ada. Terus kalau misalkan ini dari SMA Negeri 1 Cibitung sendiri, ada nggak sih program yang secara khusus dibuat sama SMA tersebut untuk para muridnya, mungkin seperti sholat duha berjamaah atau program-program khusus lainnya gitu, ada tidak? Kalau program kita tadarus Al-Quran setiap pagi, terus kita sholat duha, pokoknya sholat wajib sekolah itu kayak sholat zuhur sama sholat asar itu dilaksanakan di sekolah.